saya diminta untuk buat endorse. Saya bilang, saya kalau buat endorse di kamar tak mau, saya mau tengok mana tanahnya supaya lihat, nanti kita buat video di situ. Tak ketemu kita dengan jamaah, hanya sekedar video. Sekitar seminggu terkumpul duit 2 miliar. Kita akan bahas surat Ali Imran ayat 142. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am hasibtum an tadkhulul jannah? Apakah kamu sangka kamu akan masuk surga? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum. Sebelum diketahui siapa yang berjahadu, dari 3 huruf, jim, ha, dal. Dari kata jahadu inilah makna jihad. Dari kata jahadu inilah yang disebut mujahid. Nama perbuatannya jihad, orangnya mujahid, kata kerjanya jahadu. Al-mujahiduna fi sabilillah, artinya mengerahkan segenap kemampuan. Am hasibtum an tadkhulul jannah? Apakah kalian sangka kalian akan masuk surga? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum. Padahal Allah Subhanahu wa taala di situ disebut secara terjemah letterliknya, walamma ya'lamillah, Allah belum tahu. Tak mungkin Allah tak tahu. Allah Maha tahu. Allah tahu sebelum terjadi, sedang terjadi, sudah terjadi, akan terjadi, yang zahir, yang batin. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kami tahu apa yang berbisik-bisik dalam hatimu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat daripada urat nadimu. Allah Ta'ala Maha tahu. Lalu sebetulnya apa maksud? Apakah kamu sangka kamu akan masuk surga padahal Allah belum tahu? Maknanya di situ adalah pengetahuan Allah itu sempurna, tak ada cacat kurang sedikit pun. Jadi sesungguhnya Allah mau menyadarkan kita, layak tak kita ini masuk surga. Allah cuma mau kasih tahu sama kita, kamu ini belum layak, kamu ini sudah layak. Maka dia beritahu, cara dia memberitahunya, yang pertama adalah siapa yang berjihad. Hari ini kata jihad ini diartikan negatif, bahwa kita membunuh orang, menyerang orang. Jihad dalam Islam adalah mengerahkan segenap kemampuan. Yang pertama, kemampuan dalam bidang apa? Ayat lain menjelaskan, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Maukah kamu aku tunjukkan perniagaan, tijarah, dagang, bisnis, tapi ini unik, yang satu ini. Kenapa digunakan kata tijarah di situ? Karena orang Makkah itu pedagang. Nabi SAW pedagang, Khadijah pedagang. Ketemunya Nabi dengan Khadijah karena dagang. Ayah Nabi meninggal dalam urusan dagang. Kakek Nabi Abdul Muttalib pedagang. Ayat yang pertama turun tentang riba, mengharamkan riba untuk modal bisnis dagang. Siapa itu? Abbas, paman Nabi, yang mendirikan rumah besar bernama Darun Nadwah di kota Makkah. Itu adalah Qusay. Qusay itu adalah kakek kelima dari bawah. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Qusay pedagang sukses. Orang Makkah itu mempunyai pedagang. Tapi ada satu dagang yang bisa menyelamatkan kamu dari azab Allah, dari neraka Jahannam. Hal adullukum, maka kamu aku tunjukkan, ala tijaratin, pada suatu perdagangan, tunjikum min azabin alim. Itu menunjukkan kalau kita bicara sama orang, bicaralah sesuai dengan pengetahuan orang itu secara umum. Jadi kalau di kampung itu orangnya petani, ya kita cerita tentang petani. Kalau di kampung itu mayoritasnya peternak, kita cerita sebagai peternak. Tidak usah cari contoh yang terlalu jauh. Jelas-jelas di kampung itu orang peternak. Cerita tentang astronot, tak nyambung. Makanya kalau kita lihat tentang tauhid misalnya, Allah cerita tentang pokok kayu. Kasyajaratin thayyibatin, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, seperti pokok kayu. Asluha, akarnya terhunjam ke dalam tanah, wa far'uha,
sedangkan cabangnya fis sama, sampai ke pucuk langit. Kenapa cerita tentang pokok kayu? Karena di Madinah itu mereka petani. Orang Madinah itu bertani, bercocok tanam, menanam pohon kurma. Begitu juga cerita tentang sedekah. Banyak tak pahala sedekah itu? Kamathali habbatin, seperti satu biji, ambatat sab'a sanabila, tumbuh 7 cabang, wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dalam satu cabang ada 100. Satu biji ditanam dalam tanah, pecah kulitnya, keluar tunasnya, mengeluarkan 7 bulir, 7 cabang. Dalam satu cabang ada 100. Satu jadi 7, jadi 100, 700. Padahal kan cukup. Kalau mau pakai bahasa umum, orang bersedekah pahalanya banyak, selesai. Orang bertauhid, tauhidnya kuat, selesai. Kenapa cerita tauhid Allah cerita tentang pokok kayu? Kenapa cerita dagang Allah cerita tentang tanaman pokok kayu? Untuk supaya bicara itu nyambung. Begitu juga ketika mau menunjukkan suatu usaha yang bisa menyelamatkan kamu dari azab Allah. Hal adullukum ala tijaratin, maukah kamu aku tunjukkan suatu tijarah, dagang, bisnis. Tapi bisnis ini unik. Bisnis yang lain biasanya untung rugi. Bisnis yang lain biasanya pinjam meminjam, gadai menggadai, jual beli. Tapi bisnis ini tunjikum min azabin alim. Kalau kamu geluti, kalau kamu serius di bisnis ini, bisa menyelamatkan kamu dari azab Allah SWT. Apa itu? Tu'minuna billah. Percaya kamu kepada Allah, bahwa Allah itu ada, walaupun tak bisa kamu lihat dengan mata, tak bisa kamu rasa dengan panca indera. Wa tujahiduna fi sabilillah. Kamu berjihad di jalan Allah. Dengan apa? 2. Bi amwalikum, dengan harta kamu. Wa anfusikum, dengan nyawa kamu. Harta dulu, baru nyawa. Karena memang tabiat manusia ini lebih sayang harta daripada nyawa. Mana buktinya? Tanyalah pemadam kebakaran. Berapa kali dia waktu mau menyelamatkan nyawa orang, Pak, keluar dari gedung, Pak, ini apinya sudah tidak kuat lagi, kami tahan. Dia masih sibuk juga jadi nyari surat tanah di dalam. Itu menunjukkan bahwa nyawa itu orang nomor 2. Yang pertama dia selamatkan adalah harta bendanya. Makanya yang pertama kali diminta Allah Subhanahu Wa Taala harta. Ini makna jihad. Jihad, kalau tak ada jihad maka tak mungkin kita ini Islam sampai hari ini. Hancurlah. Gara-gara orang menyepelekan jihad itulah maka tak menyebar Islam di beberapa negeri. Kita hari ini bisa bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah karena mereka dulu berjihad. Mereka bisa sampai ke kota Madinah itu karena sahabat-sahabat Nabi itu berjihad. Jadi kalau jihad sudah ditinggalkan maka habislah dia. Makanya yang pertama kali kalau mau dibangkitkan semangat umat ini adalah jihad. Hanya saja kalau sudah kita ceramah judulnya jihad, semua sudah siap bertakbir. Padahal yang jihad di situ wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwal, dengan harta. Jadi hari ini masyarakat ini sudah siap dia mau berjihad dengan harta ini. Cuman kita belum siap untuk administrasinya, teknisnya, caranya. Dan krisis kita adalah krisis trust, kepercayaan. Buktinya kalau dikelola dengan baik, banyak orang percaya. Kemarin ada orang dapat tanah 1000 meter. Tak cukup 1000 meter kalau untuk sekolah tahfiz Quran. Saya diminta untuk buat endorse. Saya bilang, saya kalau buat endorse di kamar tak mau. Saya mau tengok mana tanahnya supaya lihat. Nanti kita buat video di situ. Sampai di lokasi saya disuruh buat endorse di depan baleho. Oh, di depan baleho, bagus baleho itu dipasang di kamar, ngomong kita di baleho. Saya mau langsung di depan tanah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tanah dapat 1000 meter, tapi tak cukup kalau untuk sekolah tahfiz. Sekarang santri-santriwan, santriwatinya numpang di rumah. Rumah itu pun tumpang punya orang, hanya numpang pakai saja. Tapi di seberang jalan ini ada 5000 meter. Maukah jamaah menyalurkan hartanya? Tak ketemu kita dengan jamaah itu, hanya sekedar video. Sekitar seminggu terkumpul duit 2 miliar. Tak tahu kita. Saya hanya bilang 1 meter 130.000. Bagi jamaah yang mau berkirim, kirimlah kemari.
Yang mengirim semeter, ada yang 2 meter. Itu bukti tes bahwa umat ini punya duit. Padahal di tengah krisis nih, krisis COVID belum lagi berakhir. Yang katanya banyak dirumahkan karena PHK, karena segala macam. Buktinya bisa orang trust, kepercayaan. Jadi kalau begitu umat ini kena penyakit, belum kena penyakit wahan, hubud dunia, karahiyatul maut, sebagiannya iya, tapi sebagian lagi adalah maka orang-orang yang amanah, orang-orang yang jujur, orang-orang yang terpercaya perlu berkumpul membuat sebuah komunitas. Tunjukkanlah etos kerja, keyakinan, kepercayaan umat, bangkitkan trauma masa lalu umat yang dia sudah hampir ingin bertobat daripada sedekah. Kalau ada orang taubat dari berjudi, taubat saya judi nih Pak Ustaz, taubat saya dari zina nih Pak Ustaz, taubat saya dari narkoba nih Pak Ustaz. Yang kita khawatirkan itu, saking traumanya dia melihat orang baik ini tak ada lagi, atau orang yang membawa nama agama tapi tingkahnya tidak sesuai dengan ajaran agama, akhirnya dia, saya taubat sama ustaz-ustaz, na'udzubillah. Oleh sebab itu, maka lagi-lagi tidak selamanya kesalahan masalah harta, jihad harta ini umatnya yang salah, enggak. Tapi juga institusi-institusi yang membawa nama agama, organisasi-organisasi yang membawa agama, person-person yang membawa agama. Oleh sebab itu kajian tauhid tentang kebersamaan Allah, tentang kedekatan Allah, tentang bahwa Allah melihat kita, bahwa Allah Ta'ala tahu apa yang ada dalam hati kita, tentang Allah tahu niat baik kita, itu ditanamkan. Tapi itu semua tidak akan tumbuh, benih-benih itu tidak akan bertunas kalau tidak ada prakteknya di tengah masyarakat. Maka diantaranya adalah dengan mengelola uang, duit, harta, tanah wakaf milik umat. Jadi kalau Baitullah ini sudah selesai, Baitullah menyembah Allah di dalamnya, rumah Allah, maka perlu satu lagi sejalan dengan Baitullah adalah Baitul Mal. Berapa jarak antara Baitullah dengan Baitul Mal itu? Jarak antara Baitullah dengan Baitul Mal adalah dari Taman Raudhah ke pintu Babus Salam. Karena pintu Babus Salam itulah tempat berkumpulnya mal, harta, pasarnya di situ. Maka ketika zaman Nabi SAW azan itu sekali aja cukup, karena dekat sekali. Begitu azan di Baitullah, maka yang punya harta itu tutup langsung, azan sudah berkumandang. Tapi pada masa Khalifah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, bertambah azan Jumat itu 2 kali, bahkan sampai 3 kali. Kenapa? Karena tak cukup waktu, saking kan berkembang pesatnya pasar. Lalu kemudian hasil dari pasar itu dikumpulkanlah di suatu tempat namanya Baitul Mal. Abu Hurairah pernah menjaga Baitul Mal itu. Zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. 7. Zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah, harta rampasan perang. Dikumpulkanlah di situ dengan alokasi masing-masing. Kalau wakaf ini memang sudah tersusun rapi dengan rukunnya, ada wakif orang yang berwakaf, ada mauquf alaih, ada orang menerima wakaf, ada mauquf bih, benda yang diwakafkan, tanah. Lalu kemudian ada ijab dan qabul, kuwakafkan tanah ini kepada engkau pengelola Baitul Mal, pengelola nazir wakaf, supaya dipakai untuk kemaslahatan umat tunai. Tapi ada pula yang sifatnya infak saja, ada pula yang sifatnya hibah, ada pula yang sifatnya pakai pinjam meminjam. Maka ini semua diatur dalam Islam begitu detail dalam satu fikih yang disebut dengan fikih muamalah. Gadai menggadai, jual beli, pinjam meminjam. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Semua pinjam meminjam kalau di situ ada unsur manfaat maka dia riba. Nah ini semua diaturlah dalam satu disiplin ilmu yang bernama fikih. Ada rukunnya, ada syaratnya, ada wajibnya, ada sunatnya, ada namanya fikih ibadah.
sholat, zakat, puasa, haji. Ada namanya fikih nikah, tentang masalah akad, syarat, rujuk, li'an. Ada namanya fikih muamalah, tentang masalah rahan, gadai, mudharabah bagi hasil, murabahah, permodalan syariah dan lain sebagainya. Dan namanya fikih siasah, fikih politik, bagaimana cara mengangkat pemimpin, apa tugas pemimpin, 10 kewajiban pemimpin ditulis dalam satu fikih khusus. Ini ijtihadnya para ulama. Jihad yang pertama adalah jihad tentang harta. Jihad yang kedua, wa anfusikum, diri kamu, nyawa kamu. Dua ini saja, tak ada yang lain. Innallaha ashtara minal mu'minin, Allah sudah membeli. Apa yang sudah dibeli Allah dari mukminin, dari orang beriman itu? Amwalahum wa anfusahum, harta mereka, nyawa mereka sudah dibeli Allah SWT. Jadi tadi awalnya ceritanya tentang dagang. Kalau dagang ada yang membeli, ada yang menjual. Yang punya barang siapa? Kita. Apa barang kita? Harta dan nyawa. Yang membeli siapa? Allah. Dagang itu sudah terjadi, sudah. Allah yang menyatakan begitu dalam Quran. Innallaha ashtara minal mu'minin. Allah sudah membeli dari orang beriman. Jadi kalau ada di antara kita ini yang punya harta, punya tanah, maka sesungguhnya itu sudah dibeli Allah. Nyawa kita ini sudah dibeli Allah. Dengan apa dia beli? Bi anna lahumul jannah, dengan surga. Inilah perdagangan yang paling menguntungkan. Kenapa? Karena nyawa dan harta yang tak seberapa itu, maka ditebus Allah SWT. Ku beli nyawamu dan hartamu ini, maka kalau kau jual kepadaku, ku kasih surga. Ambillah dia. Bi anna lahumul jannah. Inilah bisnis yang paling menguntungkan dengan Allah, dan tak ada ruginya sama sekali. Barang yang sudah dijual tidak boleh dijual dua kali. Orang yang menjual barangnya dua kali hanya pengkhianat, penipu, pembohong saja. Saya jual gelas ini kepada Bapak 10.000 rupiah tunai. Sudah terjual, sudah terjadi transaksi. Tiba-tiba datang orang lain. Saya beli gelas nih Pak, berapa? 25.000. Padahal tadi sudah dijual 20. Dia jual sekali lagi, maka terjadilah surat tanah tumpang tindih. Satu tanah suratnya bisa 5. BPN menetapkan yang sah cuma satu, yang sudah keluar sertifikat. Yang lain itu semuanya palsu, bohong. Begitulah kebohongan transaksi kita dengan manusia ini. Transaksi harta, transaksi nyawa, semuanya bohong. Yang transaksi sesungguhnya adalah transaksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang memberikan nyawanya demi untuk membela Nabi Muhammad SAW, memberikan hartanya demi untuk menolong agama Allah ini, dia sedang mengembalikan pada transaksi yang asli, yang sempurna. Adapun transaksi-transaksi lain itu hanyalah transaksi fata morgana, yang ketika orang sedang haus melihat dari jauh gurun pasir, air melimpah meleleh, setelah didekati hanyalah pasir-pasir kering kerontang yang panas, tak ada apa-apanya. Yang pertama adalah jihad. Ketika kita meninggalkan jihad, maka kita akan disepelekan orang, diremeh-temehkan orang. Ketika kita meninggalkan jihad, maka kita akan dikuasai oleh musuh-musuh Allah. Ketika kita meninggalkan jihad, maka sesungguhnya kita sudah meninggalkan inti dari ajaran Islam ini. Rukun Islam ada 5. Syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Betul. Tapi yang 5 ini tak akan terlaksana kalau tak ada jihad. Bagaimana kita mau bersyahadat? Bagaimana kita mau salat? Bagaimana kita mau puasa? Bagaimana kita mau bayar zakat? Bagaimana kita mau ibadah haji kalau tak ada jihad? Oleh sebab itu, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Yang wajib ini tak akan terlaksana, terselenggara kalau tidak ada dia, maka dia menjadi wajib. Jihad hukumnya wajib. Bi amwalikum, dengan harta, wa anfusikum, dengan nyawa. Am hasibtum an tadkhulul jannah? Apakah kamu sangka kamu akan masuk surga? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu. Allah belum melihat di antara kamu siapa yang berjihad. Apakah yang kita lakukan ini sudah jihad? Kita bandingkanlah dengan ulama-ulama dulu.
Bagaimana sahabat Nabi itu berjihad meninggalkan hartanya dari kota Makkah Al-Mukarramah menuju Yathrib. 8 hari 8 malam naik unta bersama Abu Bakar Siddiq. 3 malam di Jabal Thur, meninggalkan tempat kelahiran. Demi Allah aku mencintaimu Makkah, kata Nabi SAW. Kalaulah bukan karena kafir musyrik menghalau aku dari kampungku ini, tak akan kutinggalkan engkau Makkah. Meleleh air mata Nabi meninggalkan kampung halaman. Jihad. Makanya penuntut ilmu itu disebut orang yang berjihad. Karena pada saat itu dia sedang mengalahkan egonya, hawa nafsunya, cintanya kepada ayahnya, ibunya. Pergi anak ini diantarkan ke pondok pesantren. Jihad anaknya menuntut ilmu. Jihad orang tuanya berpisah dengan anak. Maka orang tua yang menyekolahkan anaknya ke pondok pesantren di luar kota, di luar negeri, menahan rindunya, menahan kasih sayangnya, adalah jihad. Bukan jihad hawa nafsu saja, tapi jihad harta dan jihad kerinduan. Segala langkah kita, segala hembusan nafas kita, segala bisikan telinga kita, segala lintasan dalam pikiran kita, mestilah bernilai jihad. Kalau tidak, maka dia hanya akan sia-sia, hampa, tak bisa dijadikan sebagai amal bekal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama kali adalah jihad. Maka ditanamkan kepada anak-anak kita itu, kau mesti menjadi mujahid fisabilillah. Kalau ada orang minta doa, selalu saya doakan, Allahumma ja'al abna'ana wa banatina minas salihina wa salihat, min hufazil Quran wal hafizat, minal mujahidina wal mujahidat fisabilika bi amwalihim wa anfusihim. Jadikan anak-anak kami ini, ya Allah, orang yang soleh-solehah, orang yang menghafal Quran, orang yang akan berjihad. Karena ada yang sebatas soleh berhenti, ada yang sebatas penghafal Quran stop, berhenti sampai di situ. Tidak, puncaknya adalah mujahidin wal mujahidat. Mujahidin laki-laki, mujahidat perempuan, bi amwalihim, dengan harta mereka, wa anfusihim, dengan nyawa mereka. Mudah-mudahan anak cucu kita termasuk golongan itu, insyaallah. Yang kita lakukan ini jauh daripada jihad. Kita hanya baru jalan menuju jihad. Yang paling mengerikan adalah menyangka sudah berjihad, padahal belum. Menyangka sudah beramal soleh, padahal belum. Itu kerja setan. Merasa berdosa, padahal bukan dosa, itu juga kerja setan. Merasa sudah beramal, padahal belum beramal, itu pun kerja setan. Oleh sebab itu, setiap saya sampai ke suatu negeri, saya melihat makam wali-walinya, saya ziarah ke masjid-masjid tua untuk melihat sekuat apa jihad mereka dulu, yang ternyata jihad kita belum ada apa-apanya dibandingkan jihad Al-Habib Abdul Rahman, jihad para sultan-sultan negeri Melayu membangun masjid, menegakkan peradaban Islam. Bagaimana mereka mengumpulkan hartanya, bendanya untuk menolong agama Allah di tengah hutan belantara. Dan rata-rata masjid itu dibangun di pinggir sungai, karena waktu itu transportasi mereka adalah bahtera perahu. Lalu kemudian mereka berijtihad. Jihad mengerahkan segenap kemampuan dengan harta dan nyawa. Ijtihad mengerahkan segenap kemampuan untuk menghasilkan suatu hukum. Makanya disebut dengan ijtihad fikih. Ini ijtihad Imam Syafi'i, ini ijtihad Imam Hanafi, ini ijtihad Imam Maliki, ini ijtihad Imam Hambali. Mereka mengerahkan segenap kemampuan, dari mulai hafalan Qur'annya, hafalan hadisnya, ijma'nya, qiyasnya, syar'u man qablana, saddu zara'i, qawlu sahabi, istihsan, istishab, urf. Lalu kemudian dapat ilmu, ilham dari Allah SWT, akhirnya keluarlah satu hukum. Berijtihad mereka di tengah bahtera perahu di tepi sungai itu, lalu menurut ijtihad mereka, firasat mereka, berhenti kita di sini. Akhirnya mereka menegakkan satu tiang, nampaklah di mana cahaya matahari, nampak arah kiblat. Di sini kita melaksanakan salat, berdirilah masjid. Dari masjidlah lahir peradaban Islam. Nyawa mereka berikan untuk agama Allah SWT. Menyebarlah dakwah di hutan belantara Nusantara, yang pada waktu itu hutan rimba, binatang buas dan lain sebagainya.
Datanglah para ulama, para habaib itu ke negeri ini, dan dalam buku sejarah kita baca pedagang-pedagang membawa Islam ke Nusantara. Jadi seolah-olah Islam ini dibawa oleh pedagang, orang yang tidak mengerti agama. Itulah mengapa agama kita menjadi minim, kekeliruan yang paling fatal. Mereka adalah para ulama, tapi juga mereka berdagang karena mereka tidak mau menggantungkan hidupnya dari agama. Mereka adalah orang-orang yang mengikut sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah berdagang, berniaga untuk mencari rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, kalau mau menyelamatkan agama Allah, maka adalah jihad. Yang kedua, am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu. Yang kedua, wa ya'lamas sabirin. Sabara diambil dari 3 huruf, artinya menahan. Sabar, menahan. Orangnya sabirun. Kalau banyak, sabiruna. Innallaha ma'as sabirina. Perbuatannya sabar. Sabar selalu diidentikan dengan sabar menerima kematian, sabar menerima sakit, sabar menerima tsunami, gempa bumi, gunung meletus, sabar menerima wabah COVID-19. Sabar selalu diartikan adalah pasif, tidak berbuat apa-apa. Itulah level sabar yang paling rendah, paling bawah. Menahan 3. Tahan lidah, jangan caci maki, sumpah serapah. Tahan tangan, jangan pukul pipi, jangan tarik rambut, jangan sobek kantong. Tahan hati, jangan sampai ada lintasan yang melawan Allah. Perbuatan menahan yang 3 itu disebut dengan sabar. Laisa minna man darabal khudud wa syaqqal juyub. Siapa yang memukul-mukul pipi, merobek-robek kantong, menarik-narik rambut, mencakar-cakar dinding, laisa minna, bukan umat Muhammad SAW. Maka tahan. Tapi kemudian ketika ada beberapa perempuan menangis mengeluarkan air mata, Umar bin Khattab marah. Jangan kamu menangis, kata Nabi SAW. Da'hunna, biarkan mereka ya Umar. Karena ada satu yang tak bisa ditahan. Apa itu? Air mata. Air mata tak bisa ditahan. Maka ketika ada keluarga menangis karena ada keluarga yang meninggal dunia, meleleh air matanya, Nabi tak marah. Kata Nabi, da'hunna, biarkan mereka. Tapi katanya tak boleh menangis. Yang tak boleh itu niyahah. Niyahah artinya meratap lidah, mengeluarkan kata-kata. Kenapa dia yang meninggal? Kenapa saudara? Oh, muncul. Waktu ketika itu suruh tahan. Tahan lidah. Tahan bisikan-bisikan dalam hati dan pikiran. Tahan tangan. Jangan sampai keluar dari kontrol sebagai manusia. Inilah sabar level paling bawah. Sabar yang berarti pasif, tak berbuat apa-apa. Sabar di atas itu adalah sabar ketika menahan hawa nafsu. Itu adalah level sabar di atas sabar paling bawah tadi. Yaitu ketika orang sabar, ada kesempatan untuk berzina, tapi dia bisa menahan dirinya. Segala kesempatan ada. Orangnya ada, uangnya ada, tempatnya ada, waktunya ada, tapi dia bisa menahan dirinya. Itulah orang yang sabar. Zaman dulu orang ini disebut dengan orang sabar. Sabar untuk tidak minum khamar. Khamarnya ada, uangnya ada, tempatnya ada, kesempatan ada, petugas tak ada, tapi tidak dia mabuk, tidak dia pakai narkoba. Maka orang yang bisa menahan itu disebut dia dengan sabar. Ini sabar pada level kedua. Sabar pada puncaknya paling tinggi adalah sabar. Ini hubungannya dengan jihad tadi. Sabar untuk mengeluarkan titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang membagi tanahnya sekian puluh hektar. Orang Pontianak memberi tanah 70 hektar. Nah, ini orang yang sabar. Sabar dia untuk tidak mewariskan itu kepada anak cucunya. Sabar dia untuk tidak menjual tanah itu padahal hitungannya sudah per meter. Sabar dia untuk tidak membeli rumah besar demi untuk membuka tahfiz Quran. Sabar dia untuk memakai duitnya itu
tidak untuk beli tas branded demi untuk beras fakir miskin. Orang ini disebut dengan sabar. Inilah sabar yang sesungguhnya, yang bisa menahan keinginan-keinginan. Tak jadi beli jam pakai batu permata, tak jadi membeli sepatu kulit buaya, tak jadi membeli jaket, tak jadi membeli. Padahal ketika dia pergi ke mall atau tawaran-tawaran datang ke grup-grup WhatsApp, tak jadi. Dia tahan duitnya itu, dia tahan hawa nafsunya itu, tidak dia perturutkan demi untuk yang lebih bermanfaat untuk umat. Perbuatan itu disebut dengan sabar. Kalau kau sabar menahan keinginan-keinginanmu itu, maka aku balas kesabaranmu itu. Itulah yang sekarang orang hanya memahami ibadah itu. Yang penting saya sudah sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, puasa Ramadan, selesai. Akhirnya diperturutkanlah hawa nafsu hanya untuk membeli remnya aja sampai 40 juta. Hanya untuk membeli itu ini segala macam. Habislah. Lalu kemudian dikatakan, Bapak termasuk orang yang sabar ya. Sabar untuk tidak keluar rumah ketika COVID. Itu bukan sabar, takut. Jadi kita ini sekarang banyak salah pakai. Tidak bisa membedakan mana sabar, mana pengecut, mana jihad, mana. Jadi ketika kita mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis Nabi, kita sedang mengembalikan kata-kata itu ke makna aslinya. Karena banyak kata-kata itu tidak lagi dipahami menurut makna aslinya. Kamu janganlah fitnah saya. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Itu tidak makna aslinya. Al-fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Fitnah di situ adalah menyiksa orang, memotong kaki orang, memotong telinga orang, melukai pipi orang, menempeleng orang. Itu lebih kejam daripada membunuh orang. Betul, kalau bunuh sekali tembak mati. Tapi kalau kita sakiti kulitnya, itu lebih menyakitkan daripada pembunuhan. Tapi fitnah yang dipahami orang sekarang adalah tuduhan tanpa bukti. Tidak tepat. Begitu juga dengan kata sabar tadi. Sabarlah kita, mari bersabar. Bapak Ibu, kita sabar dulu pakai masker ini ya. Tuh, betul. Tapi sabar yang sesungguhnya adalah sabar menahan diri ketika ada kesempatan untuk buat maksiat. Saya salut dengan Bapak ini Pak Ustaz. Dia bisa korupsi, ada kesempatan, ada peluang, bisa dibantu orang, tapi dia tidak mau untuk korupsi. Itu orang sabar. Zaman sekarang orang tidak menyebut itu sabar. Ini orang paling bodoh. Kenapa tak diambil aja, salurkan ke Yayasan Ustaz Somad? Kita pula dijadikannya alasan. Oleh sebab itu, maka ini perlu diluruskan lagi dengan mengkaji makna-makna Al-Quran. Kita bangga, bahagia melihat suburnya pondok-pondok tahfiz Al-Quran. Tapi pada level menghafal itu adalah membaca, menghafal. Tapi setelah menghafal, kita mau umat ini memahami, sehingga nanti dia letakkan makna aslinya, lalu umat ini akan bangkit lagi. Kalau tidak, kita akan mengikut makna yang dibuat oleh orang lain. Jihad adalah kejahatan, jihad adalah ekstrim, jihad adalah perbuatan teroris. Lalu kemudian seluruh orang bicara tentang jihad teroris, jihad teroris, jihad jahat, jihad tak betul, jihad ini agama Islam harus dilepaskan. Bahkan fikih jihad tak lagi dikaji, kitab-kitab jihad. Wa in tuti aksara man fil ardi, kalau kau ikut kebanyakan orang di dunia ini, yudilluka an sabilillah, mereka hanya akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana solusinya? Balik kepada makna yang sesuai seperti yang sudah ditetapkan oleh para ulama. Falawna nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun. Jangan semuanya pergi berperang. Mesti ada 2-3 orang yang duduk sejenak. Untuk apa? Liyatafaqahu fid din, untuk mendalami agama ini. Tujuannya liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim, supaya mereka kembali kepada kaumnya masing-masing untuk memberikan peringatan. Puncaknya la'allahum yahdzarun, supaya umat ini menjadi umat yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. 3.
sekelompok orang ada yang duduk menuntut ilmu. Setelah itu pulang ke kampung halamannya menyampaikan ilmu. Setelah itu umatnya menjadi orang yang takut. Sekarang tiga ini tak terwujud. Sekarang apa yang terjadi? Sekelompok orang menuntut ilmu S1, S2, S3, profesor. Setelah itu dia menulis buku, berkarya, berceramah, menyebarkan ilmu, tapi hanya sebagai prestasi saja. Bahwa buku bestseller, bahwa ceramah mantap memukau orang ramai, tapi tidak pada tujuan la'allahum yahdharun, memunculkan umat yang takut. Kapan kita berhasil? Apa standar berhasilnya pondok pesantren? Apa standar berhasilnya tahfiz Quran? Kalau umat ini la'allahum yahdharun, umat yang takut kepada Allah. Kalau penghafal Qurannya banyak, alim ulamanya banyak, profesornya banyak, tapi perbuatan mungkar banyak, maka gagallah tiga unsur tadi. Karena puncak yang diinginkan adalah munculnya umat yang takut kepada Allah, la'allahum yahdharun. Tapi umat ini tidak bisa seperti robot satu komando langsung jadi. Makanya prosesnya panjang. Kalau tidak proses itu panjang, cukuplah Isra Mi'raj saja, sepertiga malam tak sampai dari Makkah ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha, pulang lagi, selesai. Tapi ini prosesnya manusiawi. Dari kota Makkah ke kota Madinah, 8 hari 8 malam, berhenti sejenak transit di Jabal Sur 3 malam, dilakukan perjalanan itu naik onta, tidak naik burak. Itu semua untuk menunjukkan kepada kita bahwa perjalanan ini manusiawi. Bahwa di dalam perjalanan itu terjadi mukjizat-mukjizat. Itu adalah hadiah dari Allah. Jangan lebih mengedepankan hadiah daripada pokok utamanya. Sekarang banyak yang lebih dikedepankan cerita tentang mukjizatnya, tentang karomah-karomahnya. Lalu kemudian inti substansi makna aslinya hilang. Padahal jihadnya dulu, setelah jihad barulah datang pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa pertolongan itu tak datang? Karena kita meninggalkan jihad. Kenapa kita disepelekan orang? Karena kita tidak berjihad. Jihad menurut makna sesuai Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Am hasibtum an tadkhulul jannah? Apakah kalian sangka kalian akan masuk surga? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Sebelum kamu melakukan dua, yang pertama adalah jihad dengan harta dan nyawa, yang kedua adalah sabar dalam 3 level. Sabar menerima ujian, sabar menahan diri dari dosa, sabar untuk menahan hawa nafsu, untuk meraih amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berharap kita ini adalah orang-orang yang berjihad dan bersabar, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Itulah yang saya sampaikan pada kesempatan ini.